selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Silakan pilih tergantung Anda menonton video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Hotmauli Bayar Hombing. Saya dari Program Pendidikan Biologi angkatan 2023. Di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai film Radikal 2023 melalui dua lensa teori moral, yaitu utilitarianisme dan deontologisme. Nah, film ini mengisahkan tentang Sergio Juarez Correa, seorang guru Matamoros, Meksiko, yang mencoba metode pendidikan radikal demi membangkitkan potensi murid-muridnya yang hidup di tengah kemiskinan dan kekerasan. No hay nada en este examen que no puedan resolver. ¿Ok? ¿Sale? De hecho, hay algo que quiero que sepan antes de empezar el examen. Cuplikan berikut, keputusan Sergio untuk meninggalkan kurikulum resmi yang diberikan atau yang ditetapkan dari pemerintah dan mengajar dengan metode student-led discovery learning, membiarkan muridnya bertanya, mengeksplorasi, dan menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan yang mereka buat, meskipun harus melanggar sistem formal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari keputusan Sergio ini juga menghasilkan atau memberikan dampak kebaikan terbesar bagi jumlah yang gak cukup kecil atau secara deontologis. Sergio juga menjalankan kewajibannya sebagai guru sejati dan tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga Sergio menghormati martabat setiap murid-muridnya sebagai tujuan dan bukan alat. Ia bertindak berdasarkan prinsip bahwa setiap anak itu berhak atas pendidikan yang memanusiakan. Tindakan dari Sergio ini bisa saja dibenarkan jika manfaatnya lebih besar dari risiko yang ada. Nah, dalam film atau dari hasil yang telah saya tonton, hasil positif dari keputusan Sergio ini adalah murid-muridnya itu termotivasi. Bahkan Paloma itu mendunia. Tetapi utilitarian juga harus menimbang resiko bahaya fisik terhadap anak-anak di lingkungan yang berbahaya. Nah, Sergio ini beliau berkewajiban memberikan pendidikan yang terbaik, bukan? Nah, namun ada kewajiban-kewajiban lain yang melindungi keselamatan murid. Nah, disinilah terjadi konflik antar kewajiban yang tidak mudah diselesaikan secara deontologis murni. Jika diminta akan pendapat pribadi, maka saya akan berpendapat bahwa konteks pendidikan deontologisme itu lebih relevan sebagai fondasi pendidikan. Mengapa? Karena dengan utilitarianisme sebagai pertimbangan yang komplementer, bukan pengganti. Pendidikan yang murni utilitarian ini beresiko menjadi instrumentalisasi untuk anak-anak, yang dimana murid diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai angka kelulusan yang saat ini sering terjadi bukan di sekolah-sekolah, bahkan peringkat ujian ataupun citra sebuah institusi. Di sini mengingatkan bahwa manusia itu termasuk murid-murid atau anak didik seorang guru adalah tujuan pada dirinya sendiri, bukan instrumen. Nah, dalam hal ini Sergio berhasil karena ia memulai dari penghargaan terhadap martabat setiap anak-anak muridnya, bukan dari kalkulasi manfaat. Yang mana dari film ini mengajarkan bahwa pendidikan yang sejati bukan semata berbicara tentang hasil, melainkan bagaimana soal menghargai setiap jiwa yang ingin belajar. Keduanya perlu hadir, tapi tanpa akar yang kuat, pendidikan itu bisa saja kehilangan jiwanya. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penggunaan bahasa. Saya mohon maaf. Dan mengenai film-film atau cuplikan yang saya gunakan sebagai sumber, saya akan mencantumkan sumber yang saya gunakan. Terima kasih.